Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wanda di Wanda Channel TV. Sahabat, subscribe, dukung terus Wanda Channel TV. Baik, di kali ini saya mau melihat acara safety reading yang diadakan di kawasan industri Muka Kuning, tepatnya PT Sumitomo Wiring System Batam, Indonesia. Ayo kita ikuti seperti apa acara di pagi ini. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini saya berterima kasih kepada manajemen PT Sumitomo. Ini yang keempat kali lomba saya ke sini. Mungkin ini yang terakhir bagi saya dengan tim untuk ke PT Sumitomo. Mungkin pengganti saya nanti yang akan berikutnya ke PT Sumitomo. Ini yang keempat atau kelima, kalau nggak salah saya ya. Saya ke PT Sumitomo bekerjasama dengan Pak Andi. Ya, terima kasih untuk tim Sumitomo atas kerjasamanya. Kami hari ini bisa hadir di PT Sumitomo. Mohon maaf tadi ada keterlambatan karena menunggu Pak Kasat ya. Jadi mungkin dari Pak Kasat sudah memperkenalkan kami ya. Izinkan saya memperkenalkan ini seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Saya dengan AKP Sumihar, Kamsel Satlantas Polresta Barelang, dengan rekan saya. Oh, tadi ada Pak Wanto, Brigadir Bribka Lady, Bribtu Beget, dan Bribtu Mega. Kami dari unit Kamsel Satlantas Polresta Barelang. Praktek di lapangan bersama dengan Bapak dari Honda. Mau ya? Kita tes praktek nanti. Kalau misalnya gagal prakteknya berarti saya curiga di sininya pada ditembak gimana? Enggak ya? Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi safety riding, kebetulan ini ada rekan saya, Bribka Lady, ini dari bagian SIM, unit SIM, akan memberikan sedikit sosialisasi tentang Sinar atau aplikasi Sinar untuk perpanjangan SIM. Nah, jadi siapa tahu teman-teman ada yang SIM udah mau mati, bisa nanti diperpanjang melalui aplikasi. Ini sedikit saja ya. Boleh ya? Saya kasih ke Bribka Lady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Lady Natalia dengan pangkat Bribka. Saya adalah satuan SIM di Satlantas Polresta Barelang. Nah, di sini mungkin sudah ada yang tahu aplikasi Sinar itu seperti apa. Ada yang tahu Sinar? Belum tahu ya. Ya. Jadi aplikasi Sinar ini SIM nasional presisi yang sudah di-launching oleh Korlantas Polri dari bulan April. Tapi untuk penyempurnaannya kita baru menyesuaikan sekitar bulan Agustus sampai dengan sekarang. Jadi di sini SIM nasional presisi ya, Bapak Ibu sekalian. Sinar ini untuk khusus perpanjangan SIM A dan SIM C dengan masa berlaku SIM yang masih aktif ya. Jadi kalau yang sudah expired atau baru tidak bisa melalui aplikasi. Jadi bagaimana caranya? Silakan nanti dibuka handphonenya, bisa di-download di aplikasi Play Store maupun App Store. Di handphone iPhone juga udah bisa ya. Nanti di situ silakan ketik digital Korlantas Polri. Tampilannya seperti ini ya. Nah, digital Korlantas Polri. Setelah itu nanti untuk masuk dalam aplikasi Sinar itu kita verifikasi dulu KTP, nanti dikirimkan kode OTP di SMS. Inilah perkenalan SIM Sinar. Jadi melalui aplikasi ini bisa di-download melalui media ataupun Play Store. Ya, mungkin itu saya dulu, cukup sekian tadi. Ada yang bertanya, silakan. Boleh Bapak? Untuk SIM ini bisa nggak untuk di iPhone atau Android saja? Dia bisa Bapak, semua iPhone, semua jenis Android, semua iPhone juga bisa. Jadi yang penting ada email dan SMS banking. Tapi kalau tidak ada banking terpaksa harus ATM ya untuk transfer biayanya. Nah, untuk biaya FSI-nya itu murah ya, di situ cuma
27.500. Mau tanya lagi? Ya. Ya boleh dibuka. Coba dibuka Play Store atau App Store yang iPhone ini ya. Nah, download aja Digital Korlantas Polri. Apa tadi mau tanya apa? Sudah. Wah, kelihatan. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Risan dan saya dari Section Quality Control QC. Yang mau saya tanyakan adalah proses pembuatan SIM online ini. Apabila kita buatnya di Batam, suatu ketika pada saat SIM-nya belum selesai, kita contohnya pindah bekerja, bukan di Batam lagi. Pindah bekerja bukan di Batam lagi, Bu. Contohnya kita ke suatu daerah, itu bagaimana prosesnya? Kedua adalah pembuatan SIM online ini berlaku selama pandemi saja kah, atau nanti ada masa jangka tidak selama pandemi? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas yang sudah memberikan pertanyaan. Saya jawab ya. Jadi ini khusus perpanjangan SIM online sudah berlaku di 50 satpas di Indonesia. Dan khususnya kayak kota-kota besar itu sudah bisa ya di Polres. Dan nanti pertanyaan tadi, Masnya sudah pindah ke luar kota, tapi SIM-nya mau perpanjang melalui online gitu. Pertanyaan gitu ya. Bukan sudah tidak di Batam lagi ya. Bisa diakses. Nanti di situ ada menu pilihan satpas yang dipilih. Ya, jadi misalnya Mas di Jawa, silakan pilih satpas yang di Jawa atau apa aja ada dia semua di situ. Misalnya satpas kayak di Jakarta itu kan ya udah nomor banyak ya satpasnya ya untuk pengurusan SIM. Jadi kalau untuk di Batam silakan cari satpas Polresta wilayah Polda Kepri, satpas Polresta Barelang. Nah itu. Jadi kalau untuk di luar daerah silakan nanti ketik aja di daerah mana masa perpanjangan sudah bisa. Nah untuk SIM Sinar ini yang sudah dilaunching oleh Korlantas ini tidak bukan masa pandemi saja, sudah bisa diakses kapan saja. Tentang angkutan jalan dan lalu lintas. Nah di dalam undang-undang itu ada semua tata cara kami memberikan sosialisasi atau bagaimana cara kami bertindak di lapangan. Dan juga di situ ada pasal-pasal mengenai pelanggaran lalu lintas, berapa pidananya, berapa kurungan penjaranya, ada lengkap di situ. Jadi buat teman-teman kalau mau memastikan berapa sih denda tilang saya sebenarnya misalnya ya, nah itu ada semuanya di situ ya. Baik, kalau berikutnya itu dasarnya tentang RSTA, Restricted Practice Action, kemudian juga peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993, kemudian untuk Menteri Perhubungan, dan juga acara ini juga merupakan rencana kegiatan Satlantas Polresta Barelang tahun 2020. Oke, lanjut. Nah hari ini materi yang kita bahas pertama adalah pengertian safety riding dan safety driving. Berikutnya adalah pengenalan sarana dan prasarana lalu lintas dapat cara berkendara. Kemudian prosedur keselamatan diri. Terus beberapa pelanggaran prioritas yang sering terjadi dan sangat fatal korban kecelakaannya. Dan ada juga tentang pengertian kecelakaan lalu lintas dan juga tentang SIM. Bukan hanya tentang kemampuan, tapi juga bagaimana menjadi mengemudi yang antisipatif. Jadi tidak hanya bagaimana dia tahu cara berkendara itu sendiri, tapi dia juga harus tahu bagaimana menjadi seorang pengemudi yang antisipatif. Apa yang diantisipasi? Kecelakaan lalu lintas, ya. Itu dia defensive driving. Nah, selanjutnya, kemudian sebenarnya safety riding ini sebenarnya salah satu kampanye keselamatan ya. Ketika saya tidak bisa melewati atau mendahului. Nah, kita udah mau mendahului, tiba-tiba itu tadi karena ada trailer, ada mobil, kita nggak bisa terus mau mundur lagi, ternyata di belakang udah banyak mobil lagi mana? Nah, itu dia arti dari defensive driving itu. Jadi kita harus mengantisipasi. Kalau saya mendahului seperti ini, apakah aman? Apakah perlu? Kemudian ketika saya paksakan saya mendahului, tiba-tiba saya nggak bisa mendahului, saya mau mundur lagi. Di belakang saya ada trailer, aduh, udah lemes jantung lah kalau kita naik motor ya kan. Kita kalau di samping mobil besar tuh rasanya gimana ya? Saya lihat nih, dendanya juga sama, 1 bulan dan juga dendanya 250.000. Sabuk keselamatan atau safety belt, di sini ada
kadang-kadang kita suka apa? Padahal itu sangat Kan kita sudah mendengar materi safety riding and driving. Sekarang satu pertanyaan saya, apa sih artinya safety driving and riding? Oke, yang paling belakang duluan tunjuk tangan. Ayo sini Pak, di depan, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu buat mbaknya. Kenalan diri ya Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Yulia. Saya dari stasiun SMB. Ibu Yulia ya, saya panggil ya. Oke, kok dibaca ya? Udah ngapa ya di kemana ya? Oke, apa artinya dari safety riding and driving? Safety riding and driving adalah teknik dan tata cara berlalu lintas dengan aman dan Dengan baik dan aman. dengan aman dan benar. Oke, tepuk tangan dulu, benar jawabannya. Oke, dapat hadiah apa nih? Kaos ya? Masih kaos di hadiahnya, kalau merah masih ada. Udah bener nggak kira-kira? 3 faktor. Masih bisa jawab nggak 3 faktor penyebab kecelakaan lalu lintas? Pertama itu manusia, kedua kendaraan, ketiga prasarana dan alam. Ya, Ada 2 lagi helm siapa? ada 2 lagi, tenang. Septimus! Accident! SBI! Oke, terima kasih. Tepuk tangan ketiga semuanya. Pagi teman-teman di PT Sumitomo Wiring System Batam, Indonesia. Mantap. Nah, jadi sedikit tambahan ya. Tadi kan mungkin udah banyak tuh dari Ibu Bribtu Bengnya tuh mengenai materi safety riding-nya. Nah, mungkin saya nanti akan sharing lebih ke teknis-teknisnya lah, cara naik motor gimana ya. Saya salah satu instruktur safety riding-nya PT KPL Dynamic Nusantara nih. Bersama tim saya ada Bang Brilian, ada Abang Agustinus di sini. Nah, kami PT KPL Dynamic Nusantara selaku main dealer atau distributor sepeda motor Honda di wilayah Ajaran dan Kepri. Oke, masuk ke materi Bang Agus. Nah, jadi secara umum yang kita mau ngobrolin hari ini ada 3 hal ya: awareness, basic skill, dan cari aman. Tapi mungkin saya akan fokusnya di basic skill aja. Jadi teknik berkendaranya bagaimana, cara mengoperasikan motor, faktor kecelakaan, bahaya-bahaya, potensi bahaya di jalan raya. Mungkin udah banyak tadi di-share sama Ibu Bribtu Beng. Yang jualnya senang, yang bikin juga Ya, inilah pemateri safety riding yang ada di PT SBI. Terima kasih Ibu. Tapi ada satu hal, kalau motornya bagus, kencang. Makasih ya. Oh, dokumentasi dulu ya? Oh iya, boleh. Oh boleh. Iya. Iya. Ini aja dikit. Ya, ini sesi foto dokumentasi. Iya. Jadi pematerinya dari pihak kepolisian mau pulang ini dari ibu-ibunya. Mana nih kita fotonya? Sini aja Bu, biar Kita aja nampak lapangannya ya. Ada Ibu Mega, ada Ibu Benget. Ibu Benget SM itu apa ya Bu? Sani Minarti, Ah, Sani Minarti. Oke. Wanda Channel TV. Iya. Siap. Saking pinternya aja ditarik di sana. Saking pinternya berbicara, mendidik, jadi ditarik ke sana. Nah itu dia, filmnya belum sempet tayang sama kita itu. Baru dibawa dia kan. Terus nggak apa? Masih nih kontak, nanti aja kan. Kemarin buat ini. Dia drone-nya kan masih dari sini. Belajar jauhnya itu dia. Ya nggak beda jauh Pak kalau tuh ini. Ya, inilah dari pihak ibu-ibu, bapak-bapak kepolisian
setelah memberikan materi masalah safety, mereka beranjak pulang. Semoga bisa jumpa lagi di acara safety riding di tahun depan. Yuk. Sampai jumpa tahun depan lah ya. Tetap sehat ya. Ya. Sukses untuk Sumitomo. Hati-hati. Sesuai dengan lampu lalu lintas, lampunya hijau, jalan dong. Nah, ada dari daerah sebelah sana tuh, emang EBT di sini gitu. Lampu merah ini nggak diperhatiin. Ya, ini sesi praktek berkendara yang akan dipandu oleh tim Honda Batam. Jadi peserta safety riding langsung turun ke bawah. Maskernya harus tetap dipakai ya. Setelah kita materi di atas tadi sama Bang Valen, nah sekarang waktunya kita praktek. Praktek di sini nanti Bang Valen bakal nunjukin gimana cara mulai dari tadi menikung dan lain-lain itu, namanya tadi figure eight yang Bang Valen bilang tadi. Nah, terus di sana ada slalom pilon. Di sini enak. Ini tadi infonya saya dapat sama persis dengan yang di Polres Barelang ya. Jadi teman-teman kalau buat sim nggak nembak, teman-teman pasti bisa melewatin ini. Nah, ini kita bersama tim dari Honda dengan Mas siapa tadi? Agustinus, salam kenal ya Mas ya. Ini namanya apa Mas? Ini acara safety riding dari Honda. Oh iya. Tujuannya untuk apa nih Mas? Untuk mengajarkan cara berkendara yang aman ya. Oh, Oke. Ya, kita lihat prakteknya ya. Ini sama dengan materi untuk mencari SIM. Gimana kita berkendara yang benar di jalan raya. Jadi Bang Valen pertama-tama akan melakukan praktek yang slalom pilon dulu dari ujung. Silakan Bang Valen. Jadi gunanya slalom pilon ini adalah buat teman-teman ini ya, untuk selip-menyelip di jalan raya gitu. Nah, apalagi kalau dalam motor genuine ini teman-teman lebih lincah ya pasti, yang kan motornya teknik dia mulai mengambil melihat dari mata tujuan. Nah, silakan balik lagi Bang Valen, putar balik biar lihat dari depan, biar teman-teman bisa lihat dari depan. Jadi ini sekali lagi ini sama kayak yang di Polresta ya, sama kayak yang waktu teman-teman mau ujian SIM. Oke, seperti itu ya kurang lebih ya. Tepuk dulu dong Bang Valen. Selanjutnya Bang Valen, silakan di bagian U-turn. Nah, ini kalau di U-turn ini juga penting ya teman-teman, perhatiin ketika Bang Valen itu menurunkan gasnya di mana posisinya, kemudian dia ngambil ban depannya itu di dalam jalan atau sisi jalan. Nah, itu yang paling penting di teknik U-turn. Silakan Bang Valen. Ya, tadi rem dengan 4 jari, kemudian ambil. Nah, bersih. Bang Valen tidak menyentuh sama sekali garis kuning itu ya. Bersih banget. Sekali lagi Bang Valen. Turunkan gas. Oke. Kita dari arah sebaliknya. Oke. Yang penting tidak menabrak teman-teman yang pasti ya. Kan masa garis jalan kita nggak boleh ditabrak gitu. Nah, ini memang segini, ini untuk SIM memang segini dah, bisa untuk tes. Jadi nanti ketika teman-teman dihadapi yang lebih lebar, teman-teman juga untuk ketika teman-teman belok dan lain-lain. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ketika belok itu mata teman-teman itu ke arah yang dituju, jangan ke arah jalannya. Coba perhatikan mata Bang Valen. Bang Valen tidak lihat jalan sama sekali ya, malah dia lihat ke tengahnya. Nah, jadi teman-teman jangan pernah kalau mau belok, teman-teman tuh lihat jalannya, lihat arah yang dituju sekali lagi gitu. Sangat kecil, nggak ada.
Makanya yang sangat besar kalau di kecepatan rendah ini adalah gaya sentripetal atau gaya gravitasinya. Nah, sehingga dengan gaya gravitasi yang besar tadi, kita mengkompensasi gaya sentrifugalnya, gaya gravitasi yang sangat besar tadi dengan gaya sentrifugal. Makanya badan saya buang ke arah sebaliknya tikungan. Oke, bisa kira-kira? Mau coba? Penasaran? Oke, silakan. Ini kita pinjamin dulu daripada jauh ngambil ke motor nanti kan. Oke, namanya tadi siapa Bang? Yoga. Bang Yoga. Oke, kita lihat Bang Yoga ya. Ini dengan Bapak Valen ya Pak ya? Iya. Ini tadi namanya teknik apa ini Pak? Slalom pylon atau slalom lurus. Oh ini slalom lurus ya? Nah jadi ini sama seperti ujian sewaktu mencari SIM ya Pak Valen ya? Ini kebetulan di PT Sumitomo ini spesifikasi dan ukurannya dibuat sama persis nih. Oke. Informasi yang saya dapat disamain dengan di Foresta ya, di tempat pengujian SIM. Jadi sangat beruntung ya Pak ya? Jadi untuk benar. untuk latihan bisa di sini Pak Valen ya? Beruntung karyawan-karyawan di sini juga bisa berlatih lah untuk persiapan untuk membuat SIM di kepolisian gitu ya. Iya. Kalau yang ini tadi apa ini tadi? Figure 8. Iya. Ya, seperti angka 8 ya. Ini teknik U-turn. Wah, gagal. Ya, namanya juga belajar ya. Jadi kecepatannya melebihi tadi. Nah, jadi berpengaruh ya di saat kita kidal, mungkin gayanya dia akan agak susah. Karena ini pengaturan terlalu cepat sepertinya ya. Abang enak belok dari kiri apa kanan? Kiri, belok ke kiri. Ini lagi konsultasi sama yang ahlinya, Bapak Valen dari tim Honda. Abang, sampai sini. Gimana ini dengan selaku penasihat kita nih Pak Arianto nih? Dengan kondisi diadakan safety riding ini sangat bermanfaat apa? Sangat bermanfaat sekali. Jadi dari manajemen PT Sumitomo, kemudian kerjasama dengan PUK, kemudian dengan koperasi, kemudian dengan Taklim Sumitomo mengadakan safety riding dalam rangka untuk memberikan edukasi ya, pendidikan ke karyawan-karyawan kita. Dalam hal ini biar tahu cara teknik berkendaraan yang benar seperti apa, kepatuhan berkendaraan seperti apa, kemudian untuk mengantisipasi terjadinya risiko kecelakaan yang saat dia berkendaraan di lalu lintas. Baik, semoga dengan diadakannya teknik seperti ini ataupun pelajaran kecelakaan di lalu lintas, terutama di perusahaan kita akan lebih aman ya Pak ya? Benar. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya ini biasa disebut dengan figure 8. Inilah contoh ya dari rekan-rekan kita saat mengendarai, bukan sekedar pengen cepat karena kemudian egois akhirnya nabrak-nabrak. Kalau tadi kan mereka sabar, teliti, kemudian mengikuti dari instrukturnya. Akhirnya kan semua rintangan yang sesulit apapun ternyata bisa dilalui dengan baik. Dan saya yakin ini nanti akan mencoba berikutnya ya? Ya. Oh, dengan siapa tadi namanya? Seperti dahulu. Oh ya, semoga berhasil ya. Ya, ini ada panduan dari trainernya ya, masalah gas sama rem. Pakai line paling luar terus, jangan keluar garis tapi pakai line paling luar. Nah, itu sana tuh. Ini Pak untuk U-turn sendiri dia dari
panjang motornya sangat berpengaruh nggak Pak ketika kita melakukan belokan? Kalau panjang motor sih paling standar sih maksudnya. Maksudnya motor tuh juga segitu-segitu lah ukurannya tuh. Oh, udah standar intinya ya Pak kalau ya? dari udah di U-turn itu tuh udah pasti motor tuh masuk lah intinya gitu. Iya, iya. Kalau untuk U-turn. Jadi untuk ukuran panjang motor itu dengan ukuran yang ada ini udah standar ya Pak ya? Standar. Baik. Dengan Bapak siapa? Ian. Ian ya? Iya. Nah, ini salah satu instruktur dari Honda Team. Iya. Nah, ini salah satu berkendara yang benar harus memakai sarung tangan dan juga memakai jaket ya. Salah satu aja lulus, jalannya helm. Siapa yang paling cepat? Inilah praktek orang ketiga di siang ini. Jadi ketika kita mengikuti putaran ini tidak boleh motor melewati garis dan juga tidak boleh menjatuhkan rintangan yang ada di lingkaran ini ya. Ya, ini peserta kelima dalam test drive. Luar, Safety. ngambilnya luar. Inilah peserta safety riding di tahun 2021 bersama manajemen PT Sumitomo. Bentar, baik. Ya baik, ini kita tanyakan kepada penggagas acara Safety First ini, apa tujuannya diadakan Safety First di tahun ini ataupun udah berapa kali diadakan di PT tercinta kita ini ya. Dengan Pak siapa ini? Andi. Muhammad Andi ya. Ya, silakan Pak Andi. Oke, baik. Tujuan pertama kita lakukan safety riding kali ini untuk tahun 2021 ini adalah sesuai dengan target safety ya, target HSE, di mana kita mentargetkan zero kecelakaan jalan raya ya di perusahaan ya, karena kita sangat concern terhadap karyawan dan perusahaan sangat peduli dengan karyawan. Bagaimana karyawan itu peduli untuk bekerja, untuk berkendara dari rumah ke perusahaan dengan kondisi aman, pulang kembali ke rumah dengan kondisi aman. Maka dari itu kita laksanakan event ini untuk karyawan selamat, sehat sampai di rumah, ketemu dengan orang yang dia mereka cintai. Baik. Semoga dengan diadakan acara ini untuk eksiden kecelakaan bisa berkurang, syukur-syukur bisa hilang ya Pak Andi ya. Betul Pak. Ya semoga saja dengan adanya ini meminimalkan risiko kecelakaan jalan raya, dan yang pastinya kondisi tempat-tempat yang dia berbahaya, khususnya di pintu 2 Batamundo, di depan perumahan Bidadari Piayu yang mana sering terjadi kecelakaan. Nah, kita bisa menginformasikan ke karyawan agar untuk berhati-hati di jalan raya, khususnya di 2 tempat tersebut. Baik Pak Andi, terima kasih atas penjelasannya. Semoga kita disehatkan terus ya Pak Andi ya. Dan juga bisa bertemu di acara safety riding di tahun yang akan datang. Jadi kita tanyakan kepada peserta safety riding tadi. Dengan siapa Mbak namanya Mbak? Dengan Nadia. Nadia, gimana Mbak setelah diadakannya acara safety riding tadi? Apakah bermanfaat atau gimana Mbak? Menurut saya pribadi sangat bermanfaat, karena kita bisa mengetahui apa penyebab kecelakaan dalam berkendara. Iya ya. Jadi hari-hari kita berkendara Mbak ya. Iya. Mbak bawa roda 2 juga ya. Iya. Nah, jadi selalu patuhi aturan ya Mbak ya. Iya. Apalagi tadi udah disampaikan ya. Mbak minta waktu bentarnya Mbak ya. Ya, dengan Mbak siapa? Dewi. Dewi, salam kenal ya. Salam Pak. Iya. Gimana tadi setelah mengikuti acara safety riding tanggapannya? Tanggapannya saya senang gitu kan, ada pengarahan, dapat
ilmu lah ya. ilmu gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang kita belum tahu ya. Iya, Setelah sekarang udah tahu gitu kan. iya. Sebelumnya ini belum ngerti, sekarang udah ngerti, udah tahu apa Baik. itu safety yang diterangkan tadi. Ya. Intinya semoga kita bisa selamat dimanapun ya, terlebih di jalan raya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.